Maka dari itu sebetulnya yang membuat aku bisa semangat ya karena ini bagian dari pelestarian dan promosi kuliner khas Kalimantan Selatan. Kota Seribu Sungai, begitu orang mengenal Banjarmasin. Sungai-sungai yang membelah wilayah ini banyak dijadikan penopang kehidupan. Bahkan sebagian besar masyarakat menjadikan sungai sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kulinernya. Kedekatan dengan alam membentuk kepiawaian masyarakat dalam mengolah berbagai kuliner berbahan ikan. Satu di antaranya ialah ikan haruan yang menjadi primadona dan kerap disajikan menjadi ketupat kandangan. Nama saya Ahmad Ayat Syahrani, generasi keempat dari Ketupat Kaum Banjarmasin. Kita sudah generasi keempat ini dari tahun 1890. Kita prosesnya itu dari subuh kita bikin rebus ketupatnya dulu. Untuk berasnya sendiri itu memang harus beras khusus dari Banjarmasin. Karena kalau tidak beras khusus itu tekstur ketupatnya itu rasanya akan berbeda. Setelah kita rebus ketupat, baru lanjut ke kuah santannya. Kita kasih bumbu-bumbu yang tentu saja khas dari Ketupat Kaum. Kemudian ada tambahan ikan haruan atau ikan gabus yang dimasak dengan cara diasap menggunakan batok kelapa, kita bakar sampai jadi arang. Nah, baru kita asap, ditaruh ikan haruan di atasnya yang sudah ditusuk-tusuk, yang sudah dikasih bumbu-bumbu juga. Nah, terus dimasukin ke kuah. Maka aroma dari asap itu juga akan meresap di kuah sehingga menghasilkan kombinasi rasa yang sangat enak di lidah. Ketupat kandangan biasanya disajikan banyak untuk acara-acara hajatan. Paling ramenya itu ketika momen-momen pada saat Lebaran, ketupat kandangan merupakan favorit. Bahkan kita sampai kewalahan ketika menerima pesanan itu. Khasnya sendiri, ketupat ini dimakan dengan cara pakai tangan khasnya. Diemek-emek kalau kita bilang. Nah, kuahnya sendiri itu akan meresap ketika ketupatnya itu dihancurin. Tentunya sangat bangga ya kita bisa melestarikan makanan khas Banjar, khususnya Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti ketupat kandangan ini menjadi ikonnya untuk kota Banjarmasin dan ini menjadi tujuan destinasi untuk teman-teman wisatawan, turis lokal maupun asing untuk mencobai rasa yang khas dari ketupat kandangan. Nikmatnya kuah dan ketupat berpadu dengan ikan haruan yang hangat menjadi pengingat kedekatan sungai dengan masyarakat. Menariknya, meski panganan berbahan ikan kerap ditemui di sepanjang jalan kota, ada pula sajian otentik lainnya yang berasal dari proses akulturasi budaya masyarakat. Mie bancir. Halo, saya Agus Sirangan. Saya merupakan owner dari mie bancir khas Banjar. Mie bancir itu sebetulnya makanan yang banyak didapatkan di warung-warung kaki lima ya. Mungkin kalau di Banjarmasin khususnya itu banyak didapat di daerah Pekauman, Banjarmasin Selatan. Kenapa sih disebut mie bancir? Karena dulu itu banyak yang request, saya kuahnya sedikit ya, saya kuahnya dibanyakin ya. Jadi mie itu dimaknai nanggung antara berkuah goreng atau mungkin dalam bahasa Jawa itu nyemek. Nah, kalau kita sebetulnya pengen ketika orang makan mie bancir itu orang lebih kayak ngedapatin rasa Kalimantan Selatannya. Dan memang ada dua bumbu khas yang ada di mie bancir kita, yaitu kaskas dan geganti. Mie bancir yang sederhana ya dia banyak menggunakan ayam boiler atau ayam ras, tapi
karena kita itu juga pengen mengangkat kekhasan Kalimantan Selatan, di mana soto Banjar juga kan aslinya itu menggunakan ayam kampung, maka mie Banjar kita juga menggunakan ayam kampung. Sehingga air kaldu yang dihasilkan pun juga basically dia udah gurih banget. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar minimal 1-2 jam perebusan. Untuk penyajiannya biasanya kita piring hidangnya itu kita alasi dengan daun pisang ya, biar pada saat dituang itu aromanya bisa wangi. Kemudian setelah mie-nya dituang di atas piring, biasa kita sajikan dengan suiran ayam kampung, kemudian irisan dari telur bebek, lalu kita taburi dengan irisan dari daun seledri dan juga bawang goreng. Ya, mie Banjar itu kan sebetulnya sejak tahun 2014 itu kan bisa dikatakan sudah 9 tahun ya. Sekarang sih outletnya masih fokusnya Banjarmasin, Banjarbaru, sama kita buka di Duta Mall Banjarmasin. Selain aku begitu cinta dengan Kalimantan Selatan, aku merasa siapa lagi sih generasi selanjutnya selain yang muda-muda, sampai ibaratnya orang luar yang ngambil kesempatan itu, sedangkan itu mungkin bisa jadi tamparan buat kita orang lokal, kenapa nggak orang lokal sendiri gitu loh. Maka dari itu sebetulnya yang membuat aku bisa semangat ya, karena ini bagian dari pelestarian dan promosi kuliner khas Kalimantan Selatan. Meski belum sepopuler mie dari daerah lainnya, namun akulturasi budaya pada hidangan mie Banjar menjadi tanda kedekatan masyarakat bukan hanya kepada alam saja, namun juga kepada sesama. Membahas kuliner Banjarmasin tak hanya soal rasa, tetapi nilai-nilai luhur yang terkandung juga pantas untuk diulas. Dan tak lengkap rasanya jika belum membahas kue tradisional yang telah mengakar sejak dahulu dan tetap digemari sebagai asupan energi. Kue bingka. Perkenalkan, nama saya Neti Asistina. Saya ini generasi kedua dari Bingka Bunda. Bingka Bunda ini dimulai dari mama saya ya, karena saya generasi kedua. Dari mama saya tahun 1984. Nah, itu dulu mama saya bikin bingka ini, coba-coba jualan di pasar Ramadan, pasar Wadai. Karena mama saya itu memang hobi bikin-bikin kue gitu loh. Bingka ini kan ada bermacam-macam varian rasa, kayak kentang, tapai, nangka, telur, kelapa, keju, durian. Nah, yang paling laku itu adalah bingka kentang. Prosesnya lumayan panjang ya, dari bahan yang datang dari pasar. Kayak kentang itu tuh harus dikukus dulu. Habis dikukus itu nanti udah matang dia dikupas. Setelah dikupas itu baru digiling, dihaluskan. Terus kalau telur itu dikocok nanti, dikocok sama tepung sama gula. Terus nanti dicampur dia sama bahan yang sudah matang tadi. Terus kayak santan itu harus dimasak dulu biar dia awet. Kalau yang namanya bingka itu biasanya ya dia bentuknya seperti bunga, segi 6 gitu, kayak kelopak gitu. Walaupun misalnya bahannya sama, terus misalnya dia segi 4, kayaknya nggak bisa nyebut itu namanya bingka gitu. Kalau dulu bingka ini katanya dihidangkan untuk acara-acara tertentu saja dan untuk apa orang-orang kerajaan atau apa gitu, acara adat. Nah, sekarang sih kita udah bisa menemukan setiap hari, bisa kapan saja kita mau makan udah tersedia. Ada orang yang kadang-kadang tuh bilang katanya legend katanya. Ya mudah-mudahan untuk jangka panjangnya ada yang nerusin, tetap menjadi salah satu ciri khas kuliner khas Banjarmasin. Panganan manis, legit, dan lembut pada kudapan khasnya mengisyaratkan sebuah makna bahwa di setiap hidangan tersimpan kultur yang melekat dengan keseharian masyarakat.